Pertemuan di Muara. Di sebuah desa kecil di pesisir Kalimantan, hiduplah seorang nelayan bernama Pak Rusdi. Setiap pagi, ia mendayung perahunya menuju muara sungai, tempat ia mencari ikan di antara rimbunnya hutan bakau. Kehidupannya sederhana, tetapi penuh rasa syukur. Suatu pagi, ketika sedang menebar jala, Pak Rusdi mendengar suara lirih dari arah tepi sungai. Penasaran, ia mendayung perahunya ke sana. Di antara akar bakau yang berkelok, ia menemukan seekor anak buaya yang terjebak dalam lumpur, tubuhnya lemah dan penuh luka. Pak Rusdi sempat ragu. Buaya adalah hewan yang ditakuti di desa itu. Namun, hatinya tak tega melihat makhluk kecil itu menderita. Dengan hati-hati, ia mengangkat anak buaya itu ke atas perahunya dan membawanya pulang. Di rumah, Pak Rusdi merawat anak buaya itu dengan ramuan tradisional dari daun-daunan hutan. Dodi, anak Pak Rusdi yang berusia 7 tahun, ikut membantu. Mereka menamai buaya kecil itu si Belang, karena ada garis hitam putih di punggungnya. Hari berganti minggu. Si Belang semakin sehat dan kuat, ia mulai berenang di kolam kecil yang dibuat Pak Rusdi di belakang rumah. Meskipun buaya, si Belang tidak pernah agresif. Dodi bahkan suka bermain dengannya, walau tetap di bawah pengawasan Pak Rusdi. Akhirnya, setelah 3 bulan, Pak Rusdi memutuskan untuk melepaskan si Belang kembali ke habitatnya. Dengan perasaan haru, ia membawa si Belang ke muara, tempat ia pertama kali ditemukan. Si Belang berenang menjauh, tapi sebelum hilang di balik bakau, ia menoleh ke arah Pak Rusdi, seolah mengucapkan terima kasih. Musim badai musim hujan tiba di desa Pak Rusdi, membawa awan kelabu yang menggantung rendah di atas hutan bakau. Hujan turun nyaris tanpa jeda selama berhari-hari, membuat aliran sungai yang biasanya tenang berubah menjadi deras dan keruh. Pohon-pohon bakau yang tumbuh di sepanjang tepi sungai tampak kokoh meskipun dihantam angin kencang yang membuat dahan dan daunnya bergoyang liar. Pak Rusdi yang sudah terbiasa menghadapi musim badai, tetap melaut meskipun cuaca buruk. Bagi nelayan sepertinya, mencari ikan adalah keharusan, tak peduli hujan atau panas. Suatu pagi, ketika hujan turun rintik-rintik, Pak Rusdi memutuskan untuk membawa Dodi ikut bersamanya. Mereka mendayung perahu kayu kecil mereka menuju muara, tempat di mana biasanya ikan lebih banyak berkumpul saat musim hujan. Udara pagi terasa dingin dan lembab, dengan aroma tanah basah dan air sungai yang menyengat hidup. "Hati-hati nak, pegang kuat-kuat," kata Pak Rusdi kepada Dodi yang duduk di depan perahu sambil mengenakan jas hujan tipis berwarna kuning. Di tengah derasnya hujan dan arus sungai yang semakin kuat, Pak Rusdi terus melemparkan jala ke air. Sesekali ia melirik ke arah Dodi yang masih duduk tenang di ujung perahu, memperhatikan ayahnya bekerja. "Ayah, apa kita akan pulang sebelum hujan makin deras?" tanya Dodi sambil memandang ke langit yang semakin gelap. Pak Rusdi mengangguk. "Iya nak, sebentar lagi kita selesai," jawabnya sambil menarik jala yang berisi beberapa ikan kecil yang menggelepar. Namun, sebelum mereka sempat bersiap pulang, tiba-tiba perahu bergoyang keras karena dorongan arus yang makin deras. Dodi yang tidak siap kehilangan keseimbangan dan tergelincir dari perahu. "Dodi!" seru Pak Rusdi panik. Ia mencoba meraih tangan anaknya, tetapi terlambat. Tubuh kecil Dodi jatuh ke air yang dingin dan langsung terseret oleh arus sungai. Pak Rusdi mendayung sekuat tenaga, berusaha mengejar Dodi yang menghilang di tengah arus deras. Hujan semakin lebat dan air sungai yang keruh membuat pandangannya semakin terbatas. Pak Rusdi merasa hatinya mencelos ketika ia tidak lagi melihat tubuh Dodi di permukaan air. "Dodi, Dodi!" teriaknya dengan suara penuh kepanikan. Di tengah derasnya hujan dan hempasan angin, suaranya nyaris tenggelam. Mata Pak Rusdi terus mencari-cari dengan cemas, tetapi arus sungai bergerak terlalu cepat. Daun-daun bakau yang terhempas ke sungai menambah kesan kacau di permukaan air. Di saat harapannya mulai pupus, tiba-tiba dari arah hilir muncul sesuatu yang besar dan bergerak cepat.
Pak Rusdi memperhatikan dengan tegang. Sosok itu muncul dari balik air keruh dengan kilauan tubuh yang panjang dan berotot. Seekor buaya besar berenang mendekat, moncongnya terangkat tinggi, dan di atas moncong itu ada Dodi. Pak Rusdi terkejut dan takut. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi. Buaya besar itu tidak menyerang Dodi, melainkan menahan tubuh bocah itu agar tetap berada di atas permukaan air. Pak Rusdi terkejut dan ketakutan. Ia mengira buaya itu akan menyerang anaknya. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Buaya besar itu mengangkat Dodi dengan moncongnya, menjaga agar bocah itu tetap di atas air. Buaya sangat berhati-hati berenang, seperti sedang membawa sesuatu barang yang sangat berharga. Buaya terus berenang mendekati perahu. Di perahu itu Pak Rusdi dalam keadaan bingung, hati berdebar-debar, sekaligus waspada. Matanya menatap dengan sangat waspada apa yang terjadi dengan anaknya. Di hatinya ia bertanya-tanya, kira-kira apa yang akan dilakukan buaya itu? Pak Rusdi sangat takut jika buaya itu akan memangsa anak kesayangannya Dodi. Dalam keadaan yang bingung itu, Pak Rusdi heran kenapa buaya itu begitu baik dan sabar membawa anaknya ke samping kapal. Hatinya penuh dengan banyak pertanyaan. Dengan cekatan Pak Rusdi segera mengangkat anaknya dari atas buaya ke dalam perahu. Waktu itu ombak sudah mulai tenang, hujan pun sudah mulai berhenti. Setelah Dodi sampai di atas perahu, buaya besar dan ganas itu berdiri dengan sangat tenang di samping perahu, seakan-akan hendak memperkenalkan dirinya kepada Pak Rusdi. Sebenarnya buaya ini mengenal Pak Rusdi dan anaknya, tetapi beliau tidak sama sekali mengenal buaya itu. Pak Rusdi memperhatikan buaya itu lebih saksama. Ia melihat garis hitam putih di punggungnya dan tersentak. "Si belang," bisiknya penuh keheranan. Buaya besar itu menatap Pak Rusdi sejenak, lalu mengeluarkan suara lirih seolah mengiyakan. Setelah memastikan Dodi aman, si belang perlahan masuk kembali ke air. Pak Rusdi dan Dodi hanya bisa tertegun melihat sahabat lama mereka menghilang di balik pepohonan bakau. Pak Rusdi merasa matanya berkaca-kaca. Pak Rusdi sangat terharu atas apa yang dilakukan buaya kepada anaknya Dodi. Sejak hari itu, cerita tentang Pak Rusdi dan si buaya yang bernama Belang menjadi legenda di desa tersebut. Orang-orang percaya bahwa kebaikan yang diberikan kepada makhluk lain, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Buaya membalas kebaikan dari Pak Rusdi karena dia telah membantu buaya itu di masa yang lalu. Pak Rusdi sering duduk di tepi muara, mengenang saat-saat bersama si buaya. Dalam hatinya, ia percaya bahwa sahabatnya itu masih berenang di sana, menjaga muara seperti dulu ia menjaga Dodi. Sebuah persahabatan yang melampaui batas antara manusia dan buaya, yang akan dikenang selamanya. Cerita ini menginspirasi kita untuk menolong hewan yang tidak berdaya. Terima kasih karena telah menonton video pendek ini. Jangan lupa subscribe, like, dan dukung channel ini agar bisa berkembang. Nantikan video-video berikutnya tentang kisah manusia dan hewan.